Halo teman-teman semua, di sini kita bakal ngobrolin 3 latihan super praktis yang benar-benar bisa mengubah cara bicara kalian secara drastis. Ini bukan cuma teori loh ya, tapi teknik yang hasilnya langsung bisa dirasain. Yuk kita mulai aja. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih ngerasa omongan kalian tuh datar dan ya gitu-gitu aja? Kayak kata-kata keluar tanpa ada nyawanya, tanpa emosi, jadi pesannya nggak ngena gitu ke orang lain. Kalau iya, tenang, kalian nggak sendirian kok. Nah, di sini kita bakal cari solusinya bareng-bareng. Jadi, apa sih rahasianya orang yang kalau ngomong tuh keren banget? Kita sering mikir itu bakat dari lahir ya kan? Padahal sama sekali bukan. Itu tuh skill, keterampilan. Dan yang namanya keterampilan itu artinya bisa dilatih dan dikuasai sama siapapun. Termasuk Anda. Seorang komunikator yang hebat itu pada dasarnya punya 3 pilar utama. Pertama, mereka itu ekspresif, jadi pendengar bisa ikut ngerasain apa yang mereka omongin. Kedua, mereka meyakinkan omongannya tuh dipercaya. Dan yang ketiga, pastinya ya mereka menarik, bisa bikin kita fokus dari awal sampai akhir. Nah, 3 latihan yang akan kita bahas ini tujuannya ya untuk membangun 3 pilar penting ini. Oke, sebelum kita loncat ke teknik-tekniknya, ada satu hal yang super penting nih. Ini fondasinya. Tanpa ini, latihan apapun nggak bakal maksimal hasilnya. Kunci itu adalah bicara sepenuh hati. Bicara sepenuh hati itu maksudnya apa sih? Gampangnya gini, apa yang kamu ucapin itu harus sinkron sama emosi, ekspresi muka, dan nada suara kamu. Semuanya nyambung. Ada hubungan psikologis yang kuat di sini loh. Kalau kita pasang muka senyum, otak kita juga ikut ngerasa seneng. Jadi pas ngomongin hal yang gembira, ya muka dan suaranya juga harus terdengar gembira. Pas sedih, ya orang harus bisa ikut ngerasain kesedihannya dari cara kita ngomong. Nah, inilah inti dari komunikasi yang benar-benar otentik dan punya dampak. Oke. Kita masuk ke latihan yang pertama. Ini mungkin kedengarannya agak artistik ya, karena kita bakal pakai puisi. Betul, puisi. Kedengarannya aneh mungkin buat latihan ngomong, tapi percaya deh, ini efektif banget. Kenapa harus puisi? Soalnya, puisi itu maksa kita buat benar-benar ngerasain dan menjiwai tiap katanya. Ini bukan sekedar baca tulisan, tapi menghidupkan tulisan itu. Lewat puisi, kita jadi terlatih mainin intonasi. Kapan harus jeda, kapan harus nunjukin emosi. Ini kayak nge-gym buat otot-otot ekspresi di muka dan pita suara kita. Yuk, kita coba bareng-bareng. Rasakan kekuatannya ya. Tarik napas dan ucapkan dengan penuh penghayatan, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Kerasa nggak? Ada semangatnya, ada perlawanannya di sana. Nah, kekuatan inilah yang kita cari. Coba deh latih ini setiap hari. Pakai puisi apa aja. Nah, setelah kita melatih penghayatan kata per kata, sekarang kita naik level nih. Latihan kedua, kita akan mainkan dialog dari naskah drama atau cerita. Tujuannya untuk melatih dinamika emosi kita. Kalau tadi puisi itu melatih penjiwaan, nah dialog drama ini melatih dinamika. Jadi, dalam satu naskah dialog, kita bisa aja berganti emosi dari marah ke sedih, atau dari senang ke takut. Latihan ini ngasah banget kemampuan kita buat gonta-ganti nada, kecepatan ngomong, dan penekanan kata. Suara kita jadi jauh lebih berwarna dan gak monoton. Coba bayangin deh, kamu jadi malin kundang yang sombong dan lagi marah banget. Terus ucapkan ini dengan emosi yang meledak-ledak. Apa kau gila? Saya tidak pernah mempunyai ibu miskin tua seperti kau. Rasain tuh getaran marahnya di suara kamu. Latihan kayak gini tuh bakal ngebuka pintu rentang emosi vokal yang mungkin kamu nggak sadar kamu punya. Dan sekarang, latihan ketiga. Yang ini paling asik kayaknya. Kita bakal bawa unsur musik ke dalam latihan. Kita akan melatih ekspresi lewat lagu, atau lebih tepatnya, bernyanyi. Kenapa bernyanyi? Wah, ini latihan yang luar biasa banget. Bernyanyi itu bikin vokal kita jadi lebih lentur, lebih fleksibel. Kita juga jadi terbiasa nyocokin emosi sama nada secara natural. Biasanya nih, orang yang suka nyanyi itu pembawaannya lebih asyik, lebih seru. Energi positif dari musiknya itu nular ke cara mereka ngomong. Tapi suara saya false, nggak masalah. Serius, nggak masalah. Yang penting itu penjiwaannya bukan bagus gaknya suara. Yuk, kita coba langsung pindah-pindah emosi. Pertama, kita coba yang gembira dulu ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oke, sekarang langsung ganti mode sedih. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Nah, kerasakan bedanya? Latihan kayak gini ngebiasain kita buat ganti-ganti emosi dengan lebih luwes. Nah, terus apa hasilnya kalau kita rutin ngelakuin 3 latihan ini? Yang terjadi tuh bukan cuma perubahan kecil-kecilan, tapi sebuah transformasi. Anda bakal punya suara baru yang dampaknya bisa dirasain sama semua orang di sekitar Anda. Jadi, ini dia 3 langkah praktisnya. 1. Jiwai kata-kata lewat puisi.
2. Mainkan emosi lewat dialog drama. 3. Ekspresikan diri lewat lagu. Ini udah jadi satu paket lengkap buat jadi komunikator yang jauh lebih hebat. Butuh waktu berapa lama? Gini deh, kalau kalian konsisten latihan setiap hari, dalam sebulan aja, kalian udah bisa ngerasain perubahan yang signifikan. Cuma sebulan, untuk punya suara baru yang lebih ekspresif, lebih meyakinkan, dan pastinya lebih menarik. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya buat Anda, suara kayak apa sih yang sebenarnya kamu pengen punya? Suara yang benar-benar didengerin orang? Suara yang bisa menginspirasi? Atau suara yang selalu diingat? Jawabannya ada di diri kamu sendiri. Dan cara buat mencapainya? Ya 3 latihan tadi. Selamat mencoba!